Di masa pandemi yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan ini, terkadang kita merasa bosan dengan settingan kerja yang itu-itu saja. Atau kadang kita kangen berkumpul dengan teman-teman sebaya kita, atau teman-teman terdekat kita di kafe atau restoran favorit kita. Sekarang, hal ini sangat mungkin terjadi, di mana salah satu case di Jakarta, dan pemerintah provinsinya mulai memperbolehkan warganya untuk melakukan dine-in di restoran atau kafe favorit mereka. Namun dengan catatan ada pembatasan-batasan tertentu. Dan disinilah peran yang si tracker ambil. Untuk merealisasikan si tracker, inilah kami. Aku Rifki, backgroundku adalah mechanical engineering. Di sini aku bertanggung jawab sebagai full stack developer, di mana untuk bagian front end, aku bertanggung jawab untuk mengembangkan web application yang dapat digunakan oleh admin rumah sakit dan klinik. Sedangkan di bagian back end, aku bertanggung jawab untuk melakukan testing. Aku ini Putri Wismaikawati, background aku nursing. Pada project tracker kali ini, aku berperan sebagai full stack developer pada bagian front end. Aku bertanggung jawab pada bagian mobile apps, dan pada bagian back end, aku bertanggung jawab pada bagian notifikasi. Halo, saya Surya Pugana Kusuma. Background saya sebagai logistik administrator. Pada proyek kali ini, tugas saya sebagai front-end developer, terutama dalam bagian mobile application. Kenalkan, nama saya Satripa Aditya. Background saya lulusan SMK, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada proyek kali ini, saya bekerja di sisi back-end. Tugas saya adalah mengatur seluruh workflow aplikasi yang berjalan dari sisi back-end ini. Oke, perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Background saya seorang seniman, di mana saya mengajarkan musik, dan pada proyek kali ini saya memegang peran di bagian back-end, terutama di bagian mengenerate QR code yang ada pada restoran dan hospital, yang datanya akan digunakan user di dalam menyimpan historinya. Oke teman-teman, sebelum memulai aplikasinya, kita akan coba testing aplikasi kita terlebih dahulu. Nah, aplikasi kita sudah menunjukkan skor 95%, yang artinya aplikasi kita sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya. Halo semua, ini tampilan pertama dari aplikasi kita. Ini ada halaman welcoming page-nya. Bisa langsung di next aja. Nah, pada halaman awal, user bisa langsung login jika ia sudah memilih memiliki akunnya, dan bisa register jika ia belum memiliki akun. Oke, sekarang kita coba register dulu. Di halaman register, user diminta untuk memasukkan nama, email, nomor telepon, dan 6 digit NIK. Oke, bisa dilihat email aktivasi sudah masuk. Di email aktivasi ini ada tombol Activate Now untuk mengaktifkan akun user. Kita klik. Nah, setelah diklik akan masuk ke halaman Activation Account Successfully. Setelah masuk ke halaman ini, berarti akun user sudah bisa digunakan dan sudah dapat login. Setelah Tini berhasil melakukan verifikasi email, selanjutnya Tini dapat login dengan menggunakan nomor HP yang sudah didaftarkan pada saat register. Setelah login, Tini akan mendapatkan SMS OTP berupa 6 digit angka yang akan dimasukkan ke halaman verify. Jika OTP tersebut benar, 6 angka yang dimasukkan benar, maka Tini akan dilanjutkan ke halaman home. Oke, setelah berhasil masuk ke halaman home, ada beberapa aplikasi untuk ngecek profile di drawer di sebelah kiri, dan juga ada data COVID yang terupdate setiap harinya. Cuman yang terutama adalah kita bisa ketika Tini ingin pergi ke restoran, ini bisa scan, dan ketika sudah selesai scan, maka data history yang setelah check-in tadi akan tersimpan di history. Dan juga ketika ada case Tini ingin menjalankan tes COVID, ini bisa pergi ke rumah sakit dan men-scan barcode yang ada di rumah sakit. Ketika selesai men-scan, Tini akan diberikan pilihan tes apa yang akan diambil, apakah swab test atau rapid test. Kita ambil yang swab test. Nah, ketika sudah selesai juga akan langsung tercatat di dalam history. Untuk di sini, setelah ini berhasil scan untuk tes di rumah sakit, maka data akan tersimpan
ke aplikasi yang dimiliki rumah sakit. Untuk selanjutnya bisa diganti status dari Tini tersebut. Setelah Tini melakukan scanning pada barcode yang ada di rumah sakit, data-data Tini akan masuk ke dalam halaman admin rumah sakit. Di halaman admin rumah sakit, status Tini masih waiting, yang artinya Tini masih menunggu hasil dari tes yang dipilih. Pada kali ini Tini memilih tes web. Nah, jika hasil tes web Tini adalah positif, maka aplikasi akan mengirimkan notifikasi kepada orang-orang yang berada pada tempat yang sama dan hari yang sama bersama dengan Tini di satu restoran tersebut. Saksikan demo tentang aplikasi kami, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang workflow dari aplikasi tersebut. Di layar, kita bisa melihat ada user dan web admin. Di sini, saya akan membahas tentang user terlebih dahulu, yaitu user harus melakukan register di mobile apps di mana dia akan menginputkan nama, email, phone, dan 6 digit awal KTP-nya. Lalu, setelah melakukan register, akan ada email verification dari cloud server. Setelah itu, kita hanya tinggal buka email dan lakukan verifikasi seperti biasa, dan kita sudah bisa login. Lalu, user melakukan login dengan memasukkan angka OTP yang sudah dikirimkan ke nomor HP yang diregister di awal tadi. Nah, lalu di sini user bisa memilih nih, dia mau kemana dulu, misal dia mau ke restoran. Maka sebelum masuk tempat tersebut, dia melakukan scan QR pada tempat tersebut. Yang dimana setelah scan, maka data tempat user singgah tersebut akan masuk ke historinya yang kami simpan di Heroku server yang berbentuk database. Nah, selanjutnya, kita akan memposisikan diri sebagai admin web dari rumah sakit ataupun klinik setempat yang dimana dia dapat mengelola data-data yang ada pada web tersebut dan datanya didapatkan pada saat user melakukan scan QR di rumah sakit atau klinik tempat dia melakukan rapid atau swab tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa teknologi yang kami pakai pada front end. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa teknologi yang kami pakai. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk dari sisi mobile app-nya. Di situ ada React Native, Expo, yang di Expo Push Notification yang digunakan untuk mengirimkan notifikasi. Lalu ada Expo QR Code yang berguna untuk mengintegrasikan scanning QR Code, React Native Paper sebagai UI framework, Moment untuk konversi waktunya, Redux sebagai state management, React Async Storage untuk menyimpan cache user yang login, dan pada bagian webnya, pada front end-nya kami menggunakan React Bootstrap sebagai framework, dan Firebase untuk deploy-nya. Untuk bahasa yang digunakan di backend-nya, kami menggunakan Node.js, dan untuk framework-nya kami menggunakan Express.js. Lalu database-nya kami menggunakan PostgreSQL dengan ORM-nya SQLite. Lalu ada JWT pula yang digunakan untuk autentikasi dan ketika user mengaktifkan akun ketika login. Untuk mengirim email, kami menggunakan package NodeMailer, dan untuk OTP, kami menggunakan service Twilio. EJS digunakan untuk membuat template email, lalu kami juga menggunakan Heroku sebagai platform deployment-nya. Dan terakhir untuk testing kami menggunakan Jest.